Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2018 dengan judul Life Changer. Film ini akan mengisahkan kisah hidup seseorang yang karena suatu hal ia harus membunuh seseorang untuk beregenerasi dan mencegah kematiannya. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita ikuti alur ceritanya. Sebelum ke alur ceritanya, perlu saya informasikan kalau film ini akan berfokus pada seorang pria bernama Drew. Tapi sosok asli Drew tak pernah diperlihatkan dalam film. Yang ada hanya sebuah narasi dari karakter Drew tersebut. Film pun diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emily yang terbangun di samping sebuah jasad seorang wanita. Terdengar kemudian narasi dari tokoh yang bernama Drew tersebut yang mengatakan, "Aku tahu bagaimana kalian berpikir. Ada saatnya titik bertahan hidup menjadi tugas lainnya. Di dalam hal ini dan semuanya ini adalah sebuah pengulangan, dan itu sangat diperlukan." Emily adalah salah satu dari belasan korban yang telah dihabisi Drew untuk membuatnya terbebas dari kematian dan beregenerasi. Bisa dikatakan Drew memiliki kemampuan beregenerasi dengan cara mengambil saripati seseorang dan menjadi duplikat orang tersebut, sehingga ia dapat bertahan hidup. Di sepanjang film, kita tidak akan melihat sosok asli Drew dan ia akan selalu berganti-ganti tubuh. Di sini semua korban Drew akan saya sebut sebagai Drew saja, termasuk si Emily ini. Drew yang sudah menjadi Emily kemudian memotong-motong tubuh korbannya yang baru saja ia hisap saripatinya. Ia kemudian membawanya ke peternakan dan membakarnya di sana. Ia kemudian mampir ke sebuah coffee shop dan melapalkan nama korbannya tersebut dan identitas lainnya. Sedikit informasi, jadi ketika tubuh Emily diambil oleh Drew ini, semua ingatan, pengetahuan dan kenangannya ikut bersama Drew. Singkatnya, Drew membuat duplikat yang 95% identik dengan korbannya. Untuk menghindari kecurigaan, Drew kembali ke rumah Emily yang rupanya Emily ini telah bersuami. Di sana ia kemudian diinterogasi oleh James, suaminya, yang katanya Emily tak pulang ke rumah selama 3 hari. Setelah diinterogasi, Drew tak mau mengatakan apapun. James kemudian menelpon polisi untuk mengabarkan kalau istrinya telah kembali, tanpa mengetahui kalau orang yang di depannya tersebut bukanlah Emily istrinya, melainkan adalah si Drew. Drew berusaha mencegahnya dan kemudian mengambil sebuah pembuka botol dan membunuh James di sana. Ia lalu membawa mayat James ke gudang belakang dan membersihkan ceceran darahnya. Tak lupa ia juga meminum antibiotik agar tubuh barunya bertahan lebih lama. Beberapa hari kemudian Drew melihat tubuhnya mulai mengelupas. Kalau sudah begini, ia hanya punya waktu 6 jam untuk menemukan tubuh yang baru. Ia sadar kalau makin hari pembusukan tubuh barunya semakin cepat. Tak lama kemudian, seorang petugas muncul yang bernama Detektif Ranson. Ia mengatakan kalau ia mencari James karena James tak terdengar kabar selama beberapa hari ini, yang seharusnya ia melaporkan kalau istrinya sudah kembali. Ranson kemudian disuruh masuk dan setelah membuatkannya secangkir kopi dan mengobrol sebentar, Drew menggenggam lengan Ranson. Tak perlu waktu lama, Drew sudah mendapatkan tubuh Ranson. Jasad Ranson pun terlihat pucat membiru karena saripatinya sudah dihisap habis oleh Drew. Setelah mengambil pakaian korban, Ranson duplikat seperti biasa menghafalkan nama dan identitas lain dari korbannya. Setelah itu, ia membakar rumahnya dan pergi dari sana. Di malam harinya, ia mencari seorang pengedar kokain. Ia percaya kalau kokain dan antibiotik mampu menghambat pembusukan tubuh barunya. Setelah mendapatkannya, ia pun menghisapnya di dalam mobil. Setelah itu, ia kemudian pergi ke sebuah bar dan melihat seorang gadis bernama Julia. Jadi Julia ini adalah wanita idaman Drew sejak lama. Karena Drew berkali-kali berganti tubuh, Julia tak bisa mengenalinya. Di sisi lain, Drew mengenal Julia dengan sangat baik. Mereka pun mengobrol dan saat Ranson mau mengantar Julia pulang, tiba-tiba ia mengerang kesakitan. Ia pun sadar kalau ia perlu tubuh yang baru.
Ia pun segera menyuruh Julia pergi, kalau tidak Julia bisa menjadi korbannya. Ia lalu menghampiri sebuah mobil yang di dalamnya terdapat 2 orang yang bernama Sam Richardson dan asistennya bernama Rachel. Setelah menyuruh Rachel pergi, ia pun mengisap tubuh Sam. Setelah menjadi Sam, Drew pun berniat menghancurkan jasad Sam. Namun tiba-tiba istri si Sam menelponnya. Ia kemudian pulang yang sudah ditunggu oleh istrinya. Di sana ia juga melihat 2 anak Sam yang sedang tertidur. Di dalam hati sebenarnya ia tak tega melakukannya, tapi ia tak punya pilihan lain karena jika ia tak membunuh, ia akan mati membusuk. Hari pun berganti dan Drew sangat menikmati hidup sebagai seorang Sam Richardson. Di dalam hati ia merasa kasihan pada anak-anak Sam yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ayahnya. Karena tak kuat tinggal di keluarga tersebut, ia pun memutuskan untuk pergi dan tinggal di motel. Di malam berikutnya ia kembali ke bar, mencari kembali wanita yang bernama Julia tersebut. Setelah bertemu di sana mereka pun mengobrol dan dari perbincangan mereka, rupanya ketertarikan Drew pada Julia bukan tanpa sebab. Jadi beberapa tahun yang lalu Drew membunuh suami Julia yang bernama Richard, dan selama beberapa hari ia hidup sebagai suami Julia. Hidup menjadi Richard membuat Drew secara pribadi benar-benar jatuh cinta pada Julia. Hingga suatu ketika ia harus meninggalkan Julia karena tubuh Richard sudah mengalami pembusukan dan ia harus mendapatkan tubuh yang baru. Julia pun tak mengetahui kemana suaminya pergi yang hilang begitu saja. Karena itulah Drew terus mencari Julia meskipun dengan tubuh yang berganti-ganti. Dan di sini Drew terus berpikir bagaimana caranya ia bisa kembali hidup bersama Julia. Ia kemudian ke kamar mandi dan mendapati kulitnya mulai melepuh. Takut terjadi apa-apa di sana, dengan berat hati ia meninggalkan Julia. Sesampainya di motel, kembali ia mengisap kokain untuk mengobati pembusukan tubuhnya. Tapi rupanya kokain tersebut tak banyak membantu. Karena tak ada pilihan lain selain mendapatkan tubuh yang baru, ia pun menelpon Rachel, asistennya, untuk datang ke motel dengan alasan ia butuh teman curhat karena ia baru saja diusir oleh istrinya. Setelah beberapa saat Rachel pun tiba di motel. Ia masuk ke dalam kamar dan melihat Sam sama sekali tak bergerak. Ia mencoba memanggil Sam tapi Sam sama sekali tak bergerak. Hingga Rachel pun memberanikan diri menyentuhnya. Sesaat kemudian Rachel terlihat duduk di ranjang dan bisa dipastikan Drew telah berhasil mengisap saripati Rachel. Terlihat di sana mayat Rachel yang asli terbaring di sampingnya. Drew kemudian membungkus mayat Rachel yang asli dan membakarnya di peternakan. Tapi masalah baru muncul, seorang petani wanita mencium bau busuk dari pembakaran tersebut. Drew segera mengendap-endap kembali ke mobil dan mengabaikan si petani wanita. Setelah mengambil beberapa pakaian, Drew kembali ke kantor dan mengambil beberapa obat antibiotik. Di malam harinya, ia pergi kembali ke bar untuk menemui Julia. Seperti biasa, Drew mengajak Julia berbincang dan berusaha mencari tahu tempat tinggal Julia. Karena selama ini Julia sudah berpindah-pindah dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain. Dengan tubuh seorang Rachel, tak butuh waktu lama Drew berhasil mendapatkan kartu nama dan alamat Julia yang baru. Namun di tengah-tengah perbincangan, seorang pria bernama John ikut bergabung dengan mereka, yang menyebabkan Julia pergi mencari teman ngobrol yang lain. Drew terus memperhatikan Julia yang terlihat mengobrol dengan seorang pria. Di saat yang sama, di TV muncul berita penemuan tulang belulang manusia di sebuah peternakan. Selain itu disiarkan juga sketsa wajah si pelaku yang sangat mirip dengan Rachel. Karena takut ketahuan, ia cepat-cepat pergi ke toilet. Dan setelah itu ia mengajak John pergi dari sana. Setelah sampai di apartemen, John terus memaksa Drew untuk berhubungan. Dan jelas Drew menolak karena ia tidak tertarik dengan seorang pria. Karena John terus memaksa, Drew pun memukul John sampai ia tak mampu bergerak. Dan akhirnya Drew menghabisinya di sana. Setelah itu Drew pun pergi meninggalkannya. Saat menuruni tangga, ia berpapasan dengan seorang wanita. Wanita tersebut mengatakan ia telah menelpon polisi dan sedang menuju kemari.
Saat ia keluar rumah, ia juga melihat beberapa petugas kepolisian sudah tiba di sana. Drew berusaha menghindar dari polisi dan menemukan sebuah gudang untuk bersembunyi. Keesokan harinya ia terbangun dan melihat dogi kesayangannya. Jadi dogi ini adalah milik Drew dan mampu mengenali Drew meskipun ia berubah menjadi siapapun. Namun hari itu ia tak mau disentuh oleh Drew. Drew pun menyadari kalau tubuhnya sudah mulai membusuk dan dapat membunuh siapa saja. Itu berarti ia hanya punya waktu 6 jam untuk mendapatkan tubuh yang baru. Jika tidak, ia akan mati. Di saat bersamaan ia menerima telepon dari Tommy, suaminya Rachel. Tak butuh waktu lama, Tommy berhasil menemukan persembunyian istrinya yang tanpa ia ketahui sekarang Rachel bukanlah istrinya lagi. Tommy terus mengejarnya hingga Drew berhasil bersembunyi dan lepas dari kejaran Tommy. Setelah merasa aman, ia kemudian keluar. Di perjalanan tak sengaja ia melihat pria yang semalam di bar bersama Julia. Rupanya Julia sekarang berpacaran dengan pria tersebut yang bernama si Robert. Setelah menunggu cukup lama, Robert dan Julia pun berpisah. Drew terus mengikuti Robert sampai ia masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian Drew bertamu ke rumah Robert dan berhasil mengambil tubuh Robert. Ia kemudian menelpon Julia dan mengatakan nanti malam ia akan mampir ke sana. Singkat cerita, Drew yang sudah menjadi Robert pun sampai ke tempat Julia. Mereka pun berbincang dan setelah itu terjadilah apa yang selama ini diinginkan Drew. Hari-hari pun berganti, Drew sangat menikmati hidupnya yang kini menjadi seorang Robert. Ia pun tak menyia-nyiakan setiap kesempatan bersama karena ia sadar waktunya menjadi seorang Robert hanya beberapa hari saja sebelum ia harus mencari tubuh yang baru. Ia pun sempat berpikir mengakhiri perjalanannya sebagai pemakan saripati manusia. Ia kemudian kembali ke rumahnya dan memotong-motong mayat Robert. Setelah itu ia membuangnya ke bawah jembatan. Ia kemudian kembali ke tempat Julia dan melihat Julia menonton berita penemuan potongan-potongan tengkorak yang teridentifikasi sebagai Rachel. Dikatakan pula belasan korban mengerikan juga ditemukan di berbagai tempat. Namun hanya 6 korban yang berhasil teridentifikasi. Julia pun merasa cemas karena beberapa korban tersebut adalah orang-orang yang ia kenal dan mereka sempat berbincang di bar. Selain itu, lokasi penemuan para korban masih di kota yang sama. Drew berusaha menenangkan Julia dan mengatakan tak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Di hari berikutnya Julia mengajak Drew pergi. Tapi hari itu sesuatu terjadi pada Drew. Setelah beberapa hari tubuhnya kembali menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Julia pun merasa cemas karena Drew tak kunjung keluar dari toilet. Setelah menguatkan dirinya, Drew keluar dan berniat mengungkapkan semua rahasianya pada Julia. Julia pun diminta duduk karena Drew akan menceritakan semua padanya. Dan Julia akan menjadi satu-satunya orang yang akan mengetahui rahasia tersebut. Dengan rasa yang sangat penasaran, Julia pun mulai mendengarkan Drew. Jadi ketika dulu Drew berumur 12 tahun, tepatnya di tahun 1954, ia mengalami sesuatu yang aneh. Suatu hari ia tak sengaja memegang ibunya dan ibunya tiba-tiba saja meninggal dunia. Saat itu juga tubuh bocah Drew berubah menjadi tubuh ibunya. Bukan tubuhnya saja tapi perasaan, ingatan dan seluruh kenangan ibunya terhisap olehnya. Di usianya tersebut ia sama sekali tak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Ia hanya melihat jasad ibunya sudah menjadi jasad yang mengering. Di usia tersebut Drew mampu hidup dengan tubuh ibunya hingga berpuluh-puluh tahun. Hingga suatu ketika ia mengalami pembusukan dalam dirinya karena ia sudah semakin tua. Dan sejak saat itu ia mulai mengambil tubuh orang-orang tersebut. Ia pun tak punya pilihan karena dengan cara itulah ia bisa beregenerasi. Di sana Drew juga mengatakan kalau ia juga telah membunuh suami Julia yang bernama Richard. Sesaat Julia masih tak percaya. Tapi setelah Drew mengatakan hal-hal yang sering mereka lakukan berdua, hal-hal yang mereka sukai bersama, Julia pun syok berat. Julia pun mulai ketakutan setelah mengetahui siapa Drew sebenarnya. Ia pun berniat pergi tapi Drew tak mengizinkannya. Drew mengatakan kalau ia benar-benar jatuh cinta pada Julia
dan tak ingin menyakitinya. Ia hanya ingin hidup bersama-sama Julia. Julia pun merasa terancam dan menyerang Drew dengan alat kejut listrik. Drew pun dibuat tak berdaya hingga di saat-saat terakhir, Drew tak sengaja menggenggam tangan Julia, sehingga saripati Julia pun terhisap olehnya. Tubuh Drew yang tadinya menjadi Robert berganti menjadi Julia. Ia pun menangis sambil menatap mayat Julia yang pucat membiru akibat kekuatannya. Drew kemudian pergi ke bar dan berpikir untuk berhenti mengambil nyawa orang-orang dan menerima kematiannya. Karena ia sadar tak ada yang dapat menghentikannya selain dirinya sendiri. Malam itu ia merasakan tubuhnya mengalami reaksi pembusukan dan ia sadar kematiannya sudah dekat dan ia akan menerimanya. Beberapa saat kemudian Drew bukannya mati, tapi ia berubah kembali menjadi kepompong. Setelah itu ia terlahir kembali, tapi bukan menjadi seorang bayi, melainkan menjadi orang tua. Jadi ini adalah sosok Drew yang sebenarnya, seorang pria yang sudah berumur 70-an tahun. Ia heran dengan apa yang terjadi padanya, karena ia tidak mati dan malahan bisa kembali mendapatkan tubuh normalnya. Ia pun menyesal terlambat menyadari hal tersebut. Jika saja ia menerima kematiannya dari dulu, mungkin ia telah mendapat kehidupan normalnya sejak dari dulu. Film pun kemudian diakhiri dengan memperlihatkan Drew yang didatangi anjing kesayangannya. Sekarang Drew tak perlu memikirkan kematiannya lagi, karena ia akan menerima kapanpun kematian itu datang. Dan film pun ditutup tanpa menguak misteri apa yang sebenarnya terjadi pada Drew. Siapa dia sebenarnya dan bagaimana ia bisa memiliki kemampuan seperti itu. Oke teman-teman, sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Jangan lupa subscribe, kita jumpa lagi di video berikutnya.